Berkah rahmat Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap wajah, bertatap muka yang sangat-sangat indah dan Masya Allah. Mudah-mudahan untuk acara kali ini kita mengadakan BIMTEK, pengembangan anak usia dini holistik integratif ataupun PAUD HI, beserta BIMTEK implementasi kurikulum mereka, yang mana mudah-mudahan BIMTEK kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah dan bisa diterapkan di lembaganya masing-masing, yang mana alhamdulillah fasilitator dari kabupaten yang sangat terhormat ini telah sampai di Banjarwangi, yang bagaimana beliau akan memaparkan bahkan menjelaskan sampai detail apa itu IKM dan apa itu PAUD HI, yang mungkin para bunda yanda yang beberapa minggu ke belakang atau bulan ke belakang telah melaksanakan pengibasan PAUD HI. Alhamdulillah Bapak Calim kita di sini Banjarwangi telah mengadakan pengibasan, dibuat per 2 kelompok ya, kemarin itu 2 wilayah ya, yang mana di gugus Banjarwangi ini ada 7 gugus. Di wilayah 1, gugus 1 sampai gugus 4, wilayah 1 di pengibasannya bersama Bapak Ketua PKG. Terus yang PAUD 567 alhamdulillah saya sendiri pengibasannya. Yang mana alhamdulillah Bapak Yanda dan Bunda, sekarang kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari ahlinya atau pakarnya, apa itu PAUD HI dan apa itu implementasi atau IKM implementasi kurikulum merdeka. Yang mana kita akan dimulai saja ya, bismillah. Ini SIPIM-nya nama Calim punten Bapak Calim SPD, jabatan selaku Kepala TK Islam Ashiroj. Pardon Bapak. Ya itu ya. Beliau salah satu kepala TK ya, kepala TK Ashiroj, yang mana beliau salah satu kepala sekolah penggerak yang ada di kabupaten, yang bahkan telah predikat sekolah penggerak terbaik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sadaya ilmu anu ayeuna ku Bapak bade didugikeun ka PAUD anu aya di Banjarwangi. Pokoknya mah Bapak mangga eta mah salangkungna Bapak salaluasana Bapak ilmu anu aya di Bapak transferkeun ka kami. Margi pentennya rumaos penten PAUD Banjarwangi masih perlu banyak bimbingan dan arahan dari Bapak yang selaku sekolah penggerak yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua ilmu yang akan Bapak sampaikan ke kami bisa menyerap dan mengaplikasikannya di lembaga kami. Supaya tidak menguras waktu, mangga Bapak silahkan dengan seleluasanya waktu dan tempat. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin berdiri ya, biar terpantau karena tugas kita lumayan banyak ya. Sampai jam 3 siap Bu? Ya. Doakan saya semoga enggak boring, materinya Ibu terima. Kalaupun keluar dari track yang diharapkan ngacung ya Pak, ulah kamana karep kembali lagi. Dan saya juga doakan Ibu dan Bapak yang hari ini telah hadir, semoga dengan kebersamaan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kita simak dulu, bukan simak ya, kita samakan dulu apa itu PAUD holistik integratif sebelum kita membahas implementasi kurikulum merdeka. Lanjut Pak. Kita lanjut uji nyalinya kita lewat dulu ya. Saya sudah siapin sebetulnya uji nyali. Lanjut ya, lanjut saja. Ya, siap. Nah, ini game ya. Oke. Terus
itu PAUD berkualitas? Jadi PAUD berkualitas itu adalah menjadi payungnya PAUD holistik integratif. Adanya IKM, adanya PAUD HI, tujuan akhirnya adalah PAUD berkualitas. Seperti itu. PAUD berkualitas ada rapot pendidikan. Next, Pak. Ini teori. Terus. Oke, next. Terus. Stop. Ibu, saya mau tanya. Ini apa, Bu? Nebet. Ini langsung jadi atau dibuat? Benda yang dibuat disebutnya produk. Betul ya? Artinya apa? Ini biar ada, harus ada bahan dasarnya. Harus diproses dulu, baru hasil seperti ini. Rapot pendidikan, amari panginten parantos terang unduh PBD dina rapot pendidikan gitu kan. Maksana rapot pendidikan teh Bu, jadi dilebetna teh naon wae anu kedah aya. Tah di dieu Bu, adanya input yang warna merah, adanya proses, adanya output, dan adanya outcome. Seperti halnya logikanya produk ini dihasilkan, ini harus ada bahan dasarnya, harus diproses dulu, baru jadi seperti ini. Pendidikan yang kita laksanakan harus ada bahannya, harus melalui proses sehingga ada hasil yang diharapkan. Di sini ada dua hasil yang diharapkan, ada ada output dan ada outcome. Bedanya apa? Kalau output itu adalah harapan jangka pendek. Kalau outcome adalah harapan jangka panjang. Seperti itu. Jadi ini adalah gambaran. Kalau kita ngisi Sulinjar, kalau kita ngisi PBD, tidak terlepas dari rapat pendidikan ini. Lanjut Pak. Di input ada apa? Input adalah bahan dasar. Bahan dasar sekolah berkualitas adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Siapa itu Bu? Kita. Jadi kalau diibaratkan lebet, bahan dasar TBA, sekolah nu saya teh bahan dasar teh guru. Jadi agar bisa sekolah berkualitas tidak berdasarkan kepada prasarana, tapi kepada kita. Kita punya nggak keinginan agar anak yang kita didik punya integritas di masa yang akan datang? Kalau kita punya, kita sudah punya bahan untuk membaguskan sekolah kita. Bisa dilihatlah, kebanyakan guru PAUD itu adalah insiden, ngalamar kaditu ditolak, kadia ditolak, di sekolah enu nganggur, ngalamar kadinya. Ima anu nyariosna kitu. Pengalaman pribadi Bu. Saya itu jadi guru PAUD, bukan sekolah PAUD heula terus jadi guru. Saya sekolah SMK Kimia di SMK 7 Bandung. Melamar pekerjaan analis, kerja di pabrik karbon aktif 2,5 tahun. Di PHK, tos nikahna 3 bulan baru, kaditu ditolak, ayah sekolah nganggur di lembur, ngajar we di dieu. Sepertos gitu. Tapi alhamdulillah Allah merah hidayah bahwa urang tos milih jadi guru TK, bisik urang salah ajar ke barudak. Teu cukup urang jadi guru PAUD resep ka budak pungkul teu cukup. Ibu ayeuna resep ka barudak jadi modal dasar jadi guru PAUD enggak cukup kita suka sama anak. Harus kita belajar. Makanya yang kemarin saya bahas di pertemuan sebelumnya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru kan. Ada kepribadiannya, ada sosialnya, ada pedagogik, dan ada profesionalnya. 2 dibahas oleh Pak Ande, 2 dibahas oleh saya. Tah ayeuna Bu, urang kikian teh niatan urang teh bahan sekolah nu halus. Jadi lain BOP Bu. Syarat sekolah berkualitas. Kita disebutnya di sini adalah pondasi sekolah berkualitas adalah PTK. Lanjut Pak. Di prosesnya ada 2, ada pembelajaran, ada pengelolaan. Seperti itu. Next. Output yang diharapkan adalah adanya pemerataan akses layanan berkualitas. Itu harapannya.
Jadi ulah sampai sekolah teh nu alus di kota we wungkul gitu. Itu harapannya. Saya mah berpikir dan mudah-mudahan diijabah oleh Allah, ieu teh menang negara lain menang abdi, Bu. Negara yang memutuskan fondasi sekolah berkualitas adalah PTK-nya. Mungkin mereka akan berpikir ke depan, guruna kumaha ambe alus ngajar kan gitu. Teu cukup diberi beban ngadamel RPPH nu alus cik atau kapayuna, mudah-mudahan kesejahteraan kita diperhatikan oleh pemerintah. Karena ini yang buat bukan oleh kita. Dari pemerintah sendiri yang membuat ini. Mereka akan melek mudah-mudahan seperti Finlandia, gaji PAUD dengan gaji dosen lebih besar gaji dosen. Karena mereka sadar tugas yang paling berat adalah guru PAUD. Tah nagara tos ngarancang urang teh diletakkeun dina fondasi PAUD berkualitas. Pira urang rek diantep wae itu. Makanya ini menjadi penguat buat saya pribadi ada di barisan guru PAUD. Geun bae nama gajina 200.000 sabulan eta oge lamun malayar SPP punya. Aya kepala sekolah teh masihan ka urang. Lamun teu aya mah nya urang teh urang mah naonnya aya sakola nu Kristen Bu dianggapna teh kita teh konyol gitu ngadamel sakola teh. Karena orang Kristen itu atau orang Cina ngadamel sakola AB-na udah jelas. Gaji guru sabulan 3 juta kali 12 bulan. Mereka sudah ngitung kayak gitu. Makanya keluar SPP-nya sekian juta per bulan. Mereka tuh mikirnya teh kadinya gitu. Dan mereka berasumsi bahwa apa yang kita lakukan jadi guru PAUD tanpa ada rekapitulasi estimasi biaya itu kayak katanya mereka itu konyol. Ya Kak, kalau saya pribadi sih hitungan matematika kita bukan hanya dunia gitu, tapi ada hitungan matematika akhirat mudah-mudahan. Karasa pengen ibunya, walaupun gajinya salit, kerudung masih ributnya banyak koleksi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada, jadi nanti outputnya sekolah itu harus merata. Harus merata. Makanya ibu jangan minder kalau sekolahnya sisi balong, sisi sawah, karena memang bukan itu yang diharapkan. Aksesnya nanti akan merata. Selanjutnya adalah tercapainya capaian perkembangan anak. Kalau disebutnya profil pelajar Pancasila, itu harapannya Bu ya. Lanjut Pak. Untuk input rapot pendidikan disebut dimensi C. Nah di dimensi C lain aheula ti ditu na we lah. Abi oge bertanya gitu nya. Lanjut. Proses pembelajaran disebut dimensi D. Lanjut. Proses pengelolaan disebut dimensi E. Outputnya disebut dimensi B. Dimensi A-nya adalah outcome. Ayeuna mah kapanggih Bu kunaon ieu teu A Bu. Kan ari urang mah kuduna teh nyusun A B C D gitu nya. Ari pendidikan hoyong hasil teh. Tah hasil disimpan ke hiji maka disebut dimensi A. Iya harapan orang gitu. Makanya ini orang gaduh cita-cita pendidikan harus menghasilkan capaian perkembangan anak yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Profil pelajar Pancasila. Supados ia tercapai kudu aya sarana dan prasarannya. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Ini bukan tugas kita, Bu. Ini tugas Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi dan Pusat. Bagaimana ilmu tentang sekolah berkualitas harus diakses oleh semua guru di pedesaan, di perkotaan. Tugasnya pemerintah. Makanya sekarang pemerintah sudah meluncurkan yang namanya PMM. Naon Bu PMM-nya? Platform Merdeka Mengajar. Saya bisa ngomong lebih besarnya bukan karena sekolah penggerak, dapurnya PMM, apal ATP tidinya, ngulik, alhamdulillah, dikuatkan dengan BIMTEK, Lokakarya dan sebagainya. Lanjut, di dimensi D, Bu, pembelajaran ada satu, yaitu proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran kita itu harus berkualitas, ada syarat-syaratnya. Di slide berikutnya mungkin sudah dibahas. Lanjut Pak. Yang kedua, di pengelolaan ada kemitraan dengan orang tua. Ini penting ya. Jadi kalau kita punya program, sampaikan program kita apa kepada orang tua. Agar apa yang kita jalani selaras dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah masing-masing. Ada kelas orang tua. Selanjutnya adanya dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini di luar pendidikan.
Ini yang disebut dengan PAUD holistik integratif. Ada 8 indikator yang harus dipenuhi oleh sekolah di luar pendidikan yang resmi. Jadi urang ada mal PAUD teh ulah ngajar unggul gitu Pak. Tapi kedah aya 8 indikator yang itu merupakan hak anak yang harus kita penuhi. Mungkin sudah disampaikan, ada 8 indikator. Satunya apa Bu? Pemantauan pertumbuhan. Artinya sekolah itu harus kayak posyandu, tiap bulan diukur berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Abdi oge Bu, asa nambahan tugas itu. Ya. Tapi lamun rutin tiap sasi bakal kabiasa. Jadi dipantau ke orang. Nah, habat kedah ditimbang. Bilih aya bukan miss ya. Bilih aya ketidakselarasan kuduna sakieu tapi sakieu berarti ada tindak lanjut ke depan seperti apa? Seperti itu Bu ya. Yang keduanya adalah pemantauan perkembangan. Yang ketiganya adalah pemenuhan kesehatan dan gizi. Koordinasi dengan puskesmas. Adanya NIK. Operator kan panik kalau invalid NIK-nya nggak sesuai. Kan nominalnya kan berkurang kalau udah merah kan gitu ya. Pengalaman yang operator ombok ke sekolah ombok kan gitu ya. Tanpa aya nu kitu berarti kedah enggal diatasi. Makanya nanti ke depan sudah ada MOU, kalau ada masalah NIK kita bisa berkonsultasi kepada Disduk Capil. Seperti itunya. Ada juga PHBS 8 indikatornya. Ada juga pemberian makanan tambahan. Seperti itu. Adanya sanitasi. Sekolah yang bagus harus ada sanitasi. Aya MCK dan sebagainya. Seperti itu. Itu adalah 8 indikator yang harus kita penuhi di luar pendidikan yang kita lakukan. Nah, eta disebut dengan PAUD holistik integratif. Lanjut. Dan yang terakhir, adanya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Nah ini, PAUD masalahnya kepala sekolah enggak ngajar. Di mana-mana Bu banyak. Kebanyakannya ketua yayasan kepala sekolah. Di PAUD yang berkualitas, lain berarti kepala sekolah kedah ngajar ke kelas itu. Paradigmanya dirubah. Kepala sekolah harus tahu rumusan secara umum, tugas guru naon, bilih aya salah guru ngajar kan ari urang apal mah. Tiasa mere warning ke guru. Nah, di PAUD berkualitas ada elemen terakhir adanya kepemimpinan, dukungan pemenuhan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Jadi adanya kepala sekolah, saya Bu borongan kepala sekolah ongkoh ngajar ongkoh. Ayeuna mah saprak PSP jadi ada bagi tugas. Guru fokus ngajar di sekolah, abdi fokus ngarencanakeun TP, ATP dan sebagainya. Hasilnya disampaikan kepada para guru. Harus ada kolaborasi seperti itu. Tah PAUD HIT eta. Jadi PAUD HIT aya di mana calikna Bu? Di dieu tah. Di proses pengelolaan. Seluruhnya ini adalah rapot sekolah PAUD berkualitas. Ada satu fondasi disebutnya yaitu dimensi C, PTK, dan ada 4 elemen. Satu elemennya adalah kualitas proses pembelajaran, kemitraan dengan orang tua, dukungan pemenuhan layanan esensial AUD di luar pendidikan, kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya. Eta secara garis umum nama. Lanjut Pak, anu 8 bilih lepat. Mundur Pak kapengker Pak. Bilih abi lepat. Mundur. Terus stop Pak. Bu iya. Mungkin ini ya yang kemarin dibahaskan. Adanya kelas orang tua 8 indikator. Adanya pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, gizi dan kesehatan, PHBS, PMT, pemantauan NIK, sanitasi dan air bersih. Ini 8 indikator. Dan ini harus diisi di Dapodik. Seperti itu. Ini mencar Bu. Pami sanitasi ayada dina sarana prasarana gitu. Pertumbuhan adanya di data siswa. Dilebetan ya teh buku urang teh. Atau sesuai sekolah orang teh disebut PAUD HI holistik integratif dah gitu. Teu kudu aya nu aneh-aneh. Kalau kita sadari sebelum adanya ini kita sudah PAUD HI kan. Aya WC teh di sekolah ibu. Asup tah. Tinu 8 ieu teh Bu. Urang teh teu kedah sadayana, genep tos dianggap cukup. Bade nu mana wae. Tina 8 genep
terpenuhi 8 indikator ini, kita sudah layak disebut PAUD holistik integratif. Jadi PAUD holistik integratif endingnya ngarahin kemana, Bu? Ke terwujudnya sekolah PAUD yang berkualitas. Jadi orang teh ayeuna teh ulah pusing ngajarkeun maca jeung itu. Orang teh muat udah kita hese bisa ngenal huruf A jeung huruf B jeung huruf D pabalik we gitu kan. B disebut D, D disebut B kan gitu. Antara U jeung M pabalik we. Sementara orang tua komplain, "Pak, murang kali abdi titik bade sekolah SD can lancar maca." Kan gitu kebanyakannya. Laras tuh. Kita mengabaikan hal-hal semacam ini. Makanya PAUD kita itu tugasnya berat luar biasa. Gajinya kecil luar biasa. Tapi kita berharap daya membolak-balikan hati manusia sama Allah ya. Urang mah PDKT we ka Allah. Lamun teh mah teu dihonoran ku pemerintah di mana we honorna mah. Ngan urang niatan sakola urang teh sing leres gitu. Mulai dari 4 elemen. 4 elemen tadi apa juga? Proses pembelajaran. Kedua adalah adanya kelas orang tua. Ketiganya adalah pemenuhan 8 indikator yang ini. Yang keempat adanya kepemimpinan kepala sekolah. Tah ieu, Bu. 5 ieu. Urangna sareng 4 elemen. Tah PBD, Sulijar, moal lepas daripada dimensi E dan dimensi D. Seperti itu. Dari wajah-wajahnya ada yang tercerahkan, ada juga yang masih belum menyambungkan. Oke, saya tutup dulu sesi sebelum lanjut. Ada mau dikomentari, ada yang mau ditanyakan atau mau dikuatkan, silakan. Oke, saya bertanya boleh? Boleh ya, harus dipatik. Bu, ingin nggak anak didik kita itu berani? Amin. Ayo nggak, Bu? Hayang nanti sih kena sasar. Hayang teh peserta didik kurang berani dalam hal yang benar tentunya. Hayang, Bu. Hayang teh peserta didik kurang percaya diri. Oke. Agar bisa terbentuk, kan itu harapan ya. Harapan peserta didik kurang hoyong wanian, hoyong percaya diri kan gitu. Si budak teh yang jadi lembut gitu nya. Terus bahan dasarnya lembut naon? Ya, bahan dasar saparan saya kenal? Guru. Lamun urangna isinan bakal wanian teu murid urang. Langsung sadar. Lamun urang minderan bakal pede di budak urang. Kan dasarna teh urang. Makana ngajar urang kudu percaya diri. Ah, sorana abi mah gerebek ceuk budak mah alus. Artis urang. Jadi idola urang mah sok we. Paperdak ibu guru. Leuwih nurut keneh budak batur ka urang daripada budak urang ka urang. Laras kan? Laras kan gitu. Makanya Allah mada pangeran, urang ngurus budak batur, urang budak ngurus batur. Tapi sok ngangres beunye. Uin sakola budak can diurus. Biasa sakitu. Oke, saya lempar lagi. Berani atulah sok. Bade naros, bade komentar kan gitu judulnya teh. Jadi teu kedah naros unggul gitu. Umpan baliknya dari Bapak dan Ibu saya berikan waktu 10 detik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, apa perbedaan antara pemantauan pertumbuhan dan pemantauan perkembangan? Tepuk tangan. Terima kasih. Tugas pasil teh teu kudu borongan bonya kan fasilitator. Naros naon bete Ibu teh? Ibu saha Ibu namina? Bu Titi naros apa perbedaan pemantauan pertumbuhan dan pemantauan perkembangan? Oke, ada yang mau bisa berbagi? Yo. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Kalau pemantauan pertumbuhan lebih ke fisik. Kalau perkembangan lebih ke skill atau ke kemampuan anak. Mana bisa gitu Bapak Haturnuhun. Assalamualaikum. Kita tanya sama yang bertanya ya. Apakah sudah puas atau belum? Jujur Bu. Lamun masih can puas, nyarios. Oke, ayo nambihan gitu kan. Tadi saur Ibu, pertumbuhan mati nu fisik, ari perkembangan mati na skill. Kumaha Bu kita kagambar teh can. Upami disebutkeun puas
Ini bapak-bapak ibu nanti biasa ngawalan. Kita mah lebih banyak menghargai orang ya, perasaan kita dikorbankan ya. Sini kasinggung gitu ya, jadi puas ya gitu ya. Kita latih, jujur saja. Da orang mau sok itunya, sok gitu kan. Jadi lebih menghargai orang. Gimana Bu? Itu mah udah anti baper insya Allah. Gimana? Jawaban Ibu tadi, kalau pertumbuhan lebih kepada fisik, kalau perkembangan kepada skill. Ada gambaran? Alhamdulillah. Insya Allah bagaimana? Iya ya. Jadi fisik itu artinya bisa dilihat, bisa diukur. Tinggi badan ada angkanya enggak? Ada. Kalau skill itu kemampuan anak berlari, ya, anak bisa lancar bicara, nah itu perkembangan, itu ya. Jadi kalau pertumbuhan kepada fisik artinya tubuh bisa diamati secara langsung. Kalau perkembangan adalah pengamatan. Naik enggak? Dengan dia nambah tinggi, apakah perkembangan berlarinya makin bagus enggak? Inggi sanana tos ngirangin teu. Kan aya murangkali dicanda ka sawah, papah di nagalengan arigisnya. Berarti perkembangan keseimbangannya belum bagus. Tah eta anu dipantau ku urang. Budak ieu teu naros, teu nyarios di kelas teh. Berarti ada aspek perkembangan yang terhambat. Perkembangan apa, Bu? Sosial emosionalnya dan bahasanya. Itu harus kita pantau. Jadi adanya PAUD itu bukan untuk jadi label budak ieu pinter nulisna sararea sanes. Ibu misalkan ngadamel aturan masuk kelas yang tertib, borobot we 20 tepa boro-boro. Ada aspek perkembangan yang salah nggak dengan perilaku anak seperti itu? Nggak ada. Anak robot ke kelas 20 pa boro-boro. Dipantau teh aya insiden, dijeduk mah. Fenomena itu apakah ada yang salah dengan perkembangan anak? Ini tidak ada, ini seru. Ada yang ada yang tidak. Cung yang sekali lagi ya. Kasusnya kayak gini. Anak 20 ketika masuk kelas, pak boro-boro kalebet kelas. Budak teh ato di kelas di pantona aya nu dijeduk, aya nu nangis. Fenomena eta menurut Ibu ada enggak perkembangan yang salah? Ada, tidak ada. Ada yang tidak ada? Ada yang ada. Kalau ada, apa yang salah? Apa yang? Hah? Kenapa sosial emosinya belum? Belum bisa sabar. Belum bisa sabar? Iya, bergantian libur. Egoisnya? Lebih dulu. Mementingkan diri sendiri. Ada keinginan untuk lebih dahulu masuk. Egosentrisnya masih tinggi. Tah sakola teh geus ulah lieur omean eta we. Kumaha budak tertib asup ka kelas. Sendalna diparkir. Berhasil sakola orang. Itu yang kita luput sebagai pendidik. Karena kita didikte oleh harapan orang tua. Kitanya nggak tahu arahnya mau dibawa kemana anak ini. Orang kudu gaduh. Integritas juga ya sehingga calon ya, jadi ada yang salah. Antrinya belum terbentuk, sosialnya belum terbentuk, egosentrisnya masih besar. Tugas orang kumaha carana bikin aturan kelas sampai karena kalau begini ada yang celakanya. Mau nggak besok ada yang nangis lagi? Seperti itu, bikin aturan. Apakah dengan adanya aturan anak langsung bisa? Tidak, kita harus butuh konsistensi menerapkan aturan itu. Iya maka karek ngadamel aturan saminggu budak can antri, geus kumaha maneh we lah. Ya atus. Kita menyerah. Hasilnya apa? Anak kita akan pesimis dengan aturan yang kita harapkan akan berubah mereka. Makanya sekarang banyak yang golput karena mereka menyadari dalam otaknya aturan dibuat untuk dilanggar. Ayeuna urang ngadamel aturan, ku urang sorangan anu dilanggar. Enggak berbekas kepada anak. Tah sakola nu sae teh kitu Bu PAUD teh. Kumaha sewe bikin permainan, ibu punya nomor nih, punya nomor 1 tempel ya. Tempel nomor 2, masuknya si nomor bisa enggak? Bisa. Akalan ke orang itu. Nomor 1, nomor 2 nyorobot. Ingat aturan kamu nomor berapa? Nomor 2 harusnya berapa? Ke berapa? Kedua, kamu masuk ke 1. Ada yang salah enggak di kamu? Direfleksi ke orang. Dan ngajar budakku cek abdi mah teu kedah bukuna sararai,
Tapi lagi-lagi tantangannya banyak dari orang tua. Nah, orang sekolah itu tadi aja. Tah, ayana kelas orang tua panggil, Bu, ieu teh kajantanana urang kalih tiki. Hoyong tragedi Kanjuruhan akan terjadi di Banjarwangi. Kan mati banyak ya. 100 sekian nyawa yang tak berdosa gara-gara berdesak-desakan karena takut dengan fenomena gas air mata di stadion. Mau terjadi tragedi itu yang kedua kali karena tidak ada kesabaran. Katanya orang Jepang kalau ada gempa ngantri itu boro-boro keur gempa. Urang mah keur aman bagi pembagian BLT papayun-payun. Kan itu yang salah dengan negara kita. Tapi kita menganggapnya itu hal yang wajar kan? PAUD Bu, Masya Allah karakter teh nu kitu. Senal di mana wae, ngalungkeun di mana wae, kurang teh dianggap lumrah. Masya Allah. Makanya abi mah ka orang tua Bu percuma murang kali norolong maca tapi martir senal oge teu bisa. Boror ahma non ngurus sanagara, ngurus sendalna oge 2 pasang teu bisa. Kan aneh nantinya ya. Jadi kita tugasnya seperti itu. Ini tantangan berat bagi kita. Tah negara itu makanya konsep bermain Bu, bermain. Abi mah pami misalkan murang kali nuju rajal di kelas teu diteruskeun kana LK. Hayu barudak urang amung jeung Pak Guru. Ka sawah, cana kana tebing sina manjat, keur sina lempoh di sorangan. Berarti ada hak anak yang terganjal. Seperti gitu Bu ya. Alhamdulillah. Gambar Bu PAUD HI teh Bu. Begitunya. Jadi teu kada iri karena status orang lain. Status si ibu itu nuju fighting. Irhanya urang urutan yuk. Ari fighting nanti murah kali pada dicepungan kudu kieu tapi alus katinggalna ke ibu statusnya. Ambil sikat teh kabatur. Masya Allah budak diperkosa demi hasrat kepuasan media sosial sang guru. Kan itu udah pelanggaran berat. Ya Bu ya. Sekarang kurikulum merdeka adanya konteks sesuai konteks. Ulang ngajarkeun tema polisi, pami teu aya orang tua anu jadi pekerja polisi. Seuseurna naon? Petani. Sok angkat tema petani. Seueurna anu nyadap atuh nyadap naon gula kawung, seueur dia. Angkat eta teh. Ayeuna urang minder teh jadi guru PAUD Bu. Perasaan lamun urang dijajarkeun hiji dokter, insinyur, dokter gigi, terus kurang baris. Minder tuh Bu. Salah siapa Bu? Salah guru kita yang mendogmatis kita bahwa profesi yang keren, beken, dan bergaji dulu adalah dokter. Abi oke disalahkan Bu. Lucu abi masih emot kene ke sekolah agama, pelajaran akhlak, judulnya profesi etos kerja ditaros. Apa cita-cita kamu? Abdi mah hoyong jadi tukang film kan baheula mah eleh tancepnya. Tertarik Bu kamu operator proyektor teh. Sina teh keren gitunya. Aya proyektor anu siga klise gitu kan punya. Filmna dipisukeun terus aya gambaran aneh nah tim kitu jadi nu soraan kan gitunya. Abdi nulis gitu pentina sabaraha cik genep. Babaturan anu hoyong jadi dokter 100. Salah guru urang. Abdi jadi gitu. Tah ayeuna di kurikulum merdeka setiap profesi pasti ada sisi mulia. Setiap profesi pasti ada sisi negatif. Salah urang bukade ulah ditularkeun salah guru urang teh. Anu rapatna nya dan nu seueur nu saena oge seueur ka guru urang ti guru urang ka urang teh. Ulah diturutan ku urang teh. Siapa yang mau jadi dokter? Maracung. Kamu jadi apa? Mau jadi tukang ojek. Kahayang bisa dirup teh. Kurang oge dibully. Anaknya seperti itu. Kan salah orangnya. Nah, di kurikulum merdeka konteks sosial. Kalau memang banyaknya tukang ojek di sekolah ibu, canda sadinten eta teh, ayo kita main ke bapak ojek, caritakeun Pak kerjanya jam berapa? Misalkan cek tukang ojek ke subuh terus di dieu teu tiris cek orang henteu. Nah, habis subuh da penumpangna subuh. Kan budak teh kabayang abdi subuh masih sare keneh. Iya tos aya. Kan ada nilai etos kerja. Setiap pekerjaan etos kerja itu harus. Erek tukang ojek, erek pemulung sampah itu. Tabu tugas kita teh seperti itu ya. Jadi ieu mah urang siling wasiatan. Jadi ulah kajebak ku hayang orang tua teu kaharti ku urang.
udah atuh budakna saat atuh unu sakola ka urang. Buktikan tuh, buktikan bahwa budak teh bisa ku ngantri di sekolah, misalkan bisa parkir ke sendal. Orang tua akan kalah dengan perilaku anak yang berubah. Kalau anak berubah perilakunya anu tadina senal di mana wae ku urang dididik sampai ke dia bisa parkir sendal di rumahnya, orang tua pasti akan ngarah kacak ke rusok. Oh berarti berhasil nih budak abdi ya, dididik di sekolahna ibu. Saya betul, betul. Gitu. Jadi kedah berhasil. Oke. Aya gambaran Bu masalah PAUD HI? Insya Allah punya. Ini slide Pak udah ada rinciannya. Misalkan indikator pertama apa saja di sini ada. Ibu pelajari bisa? Serius. Boleh dibaca? Tapi ada di yang pembahasan wilayah itu belum selesai Pak, mau berjalan. Sip, keren. Ini saya subsidi materinya. Ini dari materi ini. Silakan dikupas lagi. Oke, untuk sesi PAUD HI kayaknya udah ada gambaran penuhnya. Jadi PAUD HI teh di elemen sabaraha Bu? Elemen kati tilu. Naon dari elemen teh? Bukan. Pemenuhan 8 indikator layanan di luar pendidikan. PAUD HI teh ya didinya. Pami ibu sekolah atau saya PAUD HI, apakah sudah dijamin sekolah kita berkualitas? Belum cukup, karena ada 3 elemen lagi yang harus kita perbaiki. Kelas orang tuanya harus jalan. Ulah botramna kade Bu, sok salah sangka. Botramna riweuh hasilna eueuh. Akhirnya sekolah deh yang bisa salah, gitu Bu ya. Oke, alhamdulillah untuk sesi PAUD holistik integratif kayaknya cukup itu dulu. Ada penguatan mungkin dari Pak Jajang, silakan, takut ada yang belum saya sampaikan. Praktek di lapangan seperti apa? Baik, terima kasih Bapak. Untuk PAUD HI, saya rasa materi yang intinya, yang esensinya itu lebih dari cukup Bapak ya. Mungkin kami di lapangan, kan ini mau dibagi berapa sesi Pak ya di wilayah itu. Kami baru menyampaikan dua materi, yaitu terkait kebijakan PAUD HI sama pentingnya PAUD HI dalam pengentasan stunting gitu Pak. Gitu. Jadi kami memang belum menyimpulkan seperti yang Bapak sampaikan barusan gitu. Jadi masih terpecah-pecah gitu Pak. Jadi insya Allah untuk pendalamannya terkait PAUD HI ini kita akan lakukan lagi di wilayah masing-masing Pak. Nanti juga PBD-nya gitu Pak, kami juga akan sampaikan, karena PBD itu tidak bisa disampaikan hanya berbentuk teori, tapi harus sama-sama membuka gitu Pak ya. Harus sama-sama membuka, membawa laptop, terus durasinya juga tidak sedikit Pak. Soalnya kan dimaklumi gitu Pak, ya ibu-ibu gitu, kadang jangankan masuk ke rapor pendidikan, kita buka laptopnya juga udah kerepotan gitu banyak, ada yang ngehang, ada apa yang nge-lag gitu Pak. Jadi memang untuk hari ini kita difokuskan menerima materi yang esensinya saja. Nanti kita dibedah lagi Pak di kegiatan tatap muka, di kegiatan tindak lanjut di wilayah masing-masing gitu Pak. Gitu Pak. Oke, tepat. Tepuk tangan dulu buat ketua kita ya.